Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal tentang kesetimbangan benda tegar. Soal ini adalah materi kelas 2 SMA, yaitu pada bab dinamika rotasi. Seperti yang terlihat pada gambar di soal, ada seorang naik tangga homogen yang disandarkan pada dinding vertikal yang licin dengan sudut kemiringan seperti tampak pada gambar ya. Nah, jadi ada orang naik tangga. Kemudian diketahui berat tangga kita lambangkan dengan W tangga itu sama dengan 300 Newton dan berat orangnya W orang itu sama dengan 700 Newton. Bila orang tersebut dapat naik sejauh 3 meter sesaat sebelum tangga itu tergelincir. Nah, karena permukaan dindingnya licin, ya, maka kemungkinan orang ini tergelincir itu sangat besar, ya. Jadi jarak maksimal yang bisa dia tempuh sampai tangganya itu akan tergelincir adalah 3 meter gitu. Maka koefisien gesekan antara lantai dan tangga adalah, yang ditanya adalah koefisien gesekan di lantainya. Jadi di lantainya tetap ada gesekan. Yang licin hanya di dindingnya saja ya. Koefisien gesekan dilambangkan dengan mu. Nah, ini soal tentang kesetimbangan benda tegar ya. Kondisi kesetimbangan itu bakalan dapat dicapai kalau memenuhi dua syarat. Apa-apa aja syaratnya? Syaratnya adalah sigma gaya, sigma F mesti sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Jadi syarat sebuah benda itu dapat dikatakan setimbang jika benda tersebut tidak berubah gerakannya. Maka penyebab benda berubah gerakannya harus ditiadakan. Nah, jadi benda kemungkinan bisa bergerak lurus dan bergerak rotasi. Penyebab gerak lurus atau penyebab gerak translasi itu adalah gaya. Maka gayanya harus ditotalkan sama dengan 0 ya, alias ditiadakan. Nah, sedangkan gerak rotasi atau gerak melingkar itu penyebabnya adalah torsi. Maka juga dia harus sama dengan 0. Nah, jika kita lihat syarat-syaratnya di sini, kan ada total gaya nih, ya, total gaya. Maka kita harus gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang terjadi pada sistem soalnya. Nah, sekarang kita coba gambarkan skemanya secara terpisah ya, biar lebih jelas. Nah, sekarang kita coba gambarkan dindingnya, kemudian gambar lantainya, kemudian kita gambarkan tangganya. Oke, nah kemudian kita coba salin panjang yang sudah diketahui. Panjang lantainya ke tempat sentuh tangga adalah 3 meter, kemudian dindingnya ke tempat sentuhan tangga dengan dinding adalah 4 meter. Nah, sehingga kita bisa tahu panjang tangga seluruhnya adalah 5 meter dengan menghitung pakai rumus Pitagoras ya. Nah, anak tersebut berhasil naik itu sejauh 3 meter. Katakanlah posisi 3 meter itu di sekitar sini ya, 3 meter. Oke, kita buat di sini 3 meter. Nah, sekarang tugas kita adalah menggambarkan gaya-gaya yang ada pada sistem ini. Nah, untuk itu kita butuh daftar gaya yang sering terjadi di soal-soal kesetimbangan. Nah, di sini sudah dirangkumkan. Ada 4 gaya yang sering terjadi di kondisi atau soal-soal kesetimbangan, yaitu gaya berat, gaya normal, gaya gesekan, dan gaya tegangan tali. Nah, kita coba gambarkan saja satu-satu nih pada sistem yang sudah kita gambarkan ini ya. Pertama, tentang gaya berat. Di kasus soal ini ada tidak gaya beratnya? Tentu ada, bahkan tadi diketahui itu ada gaya berat tangga dan gaya berat orangnya.
Maka kita harus gambarkan pada sistem ini. Kemana arah gaya berat? Gaya berat itu arahnya adalah ke pusat bumi. Sehingga kita gambarkan gaya berat tangga itu harus digambarkan tepat di tengah-tengah tangganya. Ya. Tepat di tengah tangganya. Jadi kita gambarkan yang ini. Gaya berat tangga sebagai W tangga. Dan satu lagi, gaya berat orang kita gambarkan di tempat sentuhan orang dengan tangganya ya. Oke. Ini W orang. Yang tadi, yang ini adalah W tangga. Nah, sudah selesai dengan gaya berat, kita beralih ke gaya normal nomor 2 yaitu gaya normal. Di kasus ini ada tidak gaya normal? Kita lihat gaya normal itu muncul karena sentuhan benda dengan bidangnya. Nah, tangga itu bersentuhan di dua tempat, yaitu di dinding dan di lantai ya. Maka kita namakan saja dulu titiknya. Yang di titik dinding kita namakan titik A, sedangkan yang di lantai kita namakan sebagai B. Nah, maka di titik A ada gaya normal, yaitu ke arah tegak lurus bidang ya. Arah gaya normal adalah tegak lurus bidang. Karena bidangnya adalah dinding, maka arah tegak lurusnya ke kanan. Nah, ini normal untuk titik A. Mana arah tegak lurusnya? Yang ini nih, tegak lurusnya gitu ya. Nah, kemudian di lantainya sendiri ada gaya normal juga karena di situ ada sentuhan benda dengan bidang. Arah tegak lurusnya yaitu ke atas. Nah, ini kita namakan sebagai NB, gaya normal di titik B. Nah, kita selesai dengan gaya normalnya. Sekarang kita masuk ke gaya yang ketiga, yaitu gaya gesekan. Di soal ini ada tidak gaya gesekan? Nah, kita lihat di situ, gaya gesekan muncul jika ada kata kasar atau dikasih tahu koefisien gesekan. Nah, kita lihat di gambar soal, itu ada kata kasarnya nih, kasar ya. Jadi lantainya kasar. Sehingga di lantai ada gaya gesekan. Kemana arah gaya gesekannya? Nah, gesekannya itu nanti berlawanan dengan gerak benda atau kemungkinan gerak bendanya. Nah, tangga ini kemungkinan gerakan tangga ini itu jika dia tergelincir maka titik B ini akan bergerak ke kanan. Sehingga gaya gesekan yang dihasilkan nanti adalah ke arah kirinya gitu ya. Jadi kita gambarkan arah gaya gesekannya ke kiri. Nah, yang ini ya F gesekannya, gaya gesekan. Oke. Yang keempat, kita bisa lihat di daftar gayanya yaitu gaya tegangan tali. Nah, di soal ini kan tidak ada tali, maka tidak ada gaya tegangan tali. Sehingga sudah lengkaplah gaya-gaya yang terjadi pada sistem ini. Ada 5 gaya, yaitu gaya normal A, gaya berat orang, gaya berat tangga, gaya normal B, dan gaya gesekan. Oke. Nah, sekarang dari mana kita mulai pekerjaannya? Kita mulai pekerjaannya dari pertanyaan. Tadi yang ditanyakan adalah koefisien gesekan. Nah, koefisien gesekan itu adanya di rumus gaya gesekan ya, yang ini. Sehingga kita jawab dari gaya gesekan itu sama dengan mu dikali dengan n. N adalah gaya normal. Nah, gaya normal mana nih yang kita pakai? Gaya normal yang kita pakai adalah gaya normal tempat gaya gesekan itu terjadi. Gaya gesekannya terjadi di lantai, maka gaya normalnya kita pakai gaya normal di lantai, yaitu gaya normal titik B. Maka kita pakai gaya normalnya gaya normal B. Sehingga untuk menghitung nilai koefisien gesekan ini, mu, maka kita butuhkan nilai F gesekan dan gaya normal B. Nah, itulah tujuan
hitungan kita ya, mencari gaya gesekan dan gaya normal B. Dari mana kita bisa cari gaya normal B dan gaya gesekan itu? Nah, disinilah kita baru gunakan syaratnya tadi. Nah, kita pakai syarat yang pertama yaitu sigma F sama dengan 0. Tetapi karena gayanya ada di bagian sumbu X dan sumbu Y, ya, ada yang sumbu vertikal dan sumbu horizontal, maka kita harus juga pisahkan pembahasannya. Nah, kita mulai saja dari bagian sumbu Y-nya. Bagian sumbu Y, kemudian kita pakai syaratnya yaitu total gaya atau sigma F bagian sumbu Y itu sama dengan 0. Ya. Nah, ada gaya apa-apa aja di bagian sumbu Y. Di bagian sumbu Y itu ada gaya berat orang, gaya berat tangga, dan gaya normal titik B. Ya. Ada yang ke arah atas, ada yang ke arah bawah, sehingga dalam penjumlahannya nanti kita buat yang ke arah atas sebagai positif. Maka NB itu positif, W orang dan W tangga adalah negatif ya. Kurang W orang, kurang W tangga, sama dengan 0 ya. Kita substitusi nilainya. W orangnya tadi 700 dan W tangganya adalah 300 sama dengan 0. Sehingga NB-nya kita pindahkan semua ke kanan. 700 tambah 300, kita peroleh NB-nya sama dengan 1000 Newton. Oke, di sini kita sudah dapatkan nilai NB. Sekarang kita cari nilai F gesekan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sumbu X-nya. Lagi-lagi kita gunakan syarat yang pertama yaitu sigma F. Tapi di bagian sumbu X itu sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di gambar itu ada gaya apa-apa aja di sumbu X. Nah, kita lihat di situ ada gaya NA, satu lagi ada gaya F gesekan. Satunya ke kanan, satunya ke kiri, sehingga dalam penjumlahannya kita anggap saja yang ke kanan sebagai positif, yaitu NA, dan yang ke kiri gaya gesekan negatif ya, F gesekan sama dengan 0. Sehingga kalau kita buat persamaannya menjadi F gesekan sama dengan NA. Nah, untuk menghitung gaya gesekan ternyata kita harus membutuhkan gaya berat NA. Nah, maka kita harus gunakan satu syarat lagi yaitu sigma torsi sama dengan 0 untuk mencari nilai NA. Nah, kita pakai syarat sigma torsi sama dengan 0. Tapi sebelum kita kerjakan sigma torsi sama dengan 0, langkah awal kita mesti tentukan pusat rotasinya terlebih dahulu. Pusat rotasinya terlebih dahulu, di mana kita pilih titik sebagai pusat rotasi. Nah, karena yang kita butuhkan NA, sedangkan NA itu bekerja pada titik A, maka kita tidak boleh pilih titik yang itu, karena itu dapat mengeliminasi NA. Sehingga kalau bukan di titik A, maka kita pilih titiknya, titik pusat rotasinya adalah titik B ya. Maka sigma torsinya terhadap titik B. Nah, kemudian lengan gayanya yang kita fungsikan sebagai lengan gaya adalah tangganya. Nah, sehingga gaya-gaya yang belum tegak lurus dengan tangga itu harus kita tegak luruskan terlebih dahulu. Nah, maka gaya NA, W orang, dan W tangga itu harus kita uraikan komponen sumbu X dan sumbu Y-nya. Pertama, kita buatkan dulu sudutnya, perwakilan sudutnya ya. Kita pilih sudut di bagian sumbu X dengan tangga. Oke, gaya berat NA itu dapat kita uraikan ya. Ada bagian sumbu X dan sumbu Y. Semua gaya ini dapat komponen sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita gambarkan aja komponen sumbu X-nya terlebih dahulu, yang ini, yang ini. Oke, ini bagian sumbu X. Dan ke semua gaya itu mendapat penguraian di bagian sumbu Y juga. Nah, ini kita gambarkan gaya di bagian sumbu Y-nya. Nah, untuk W orang gayanya ke bawah ya.
dan gaya berat tangga juga ke bawah. Oke. Nah, kemudian kita samakan sudutnya. Sudut ini itu akan sama dengan sudut yang di sini. Ya. Maka komponen sumbu Y yang kita pakai nanti komponen sumbu Y. Mengapa? Karena komponen itulah yang tegak lurus ya. Komponen sumbu Y berarti yang ini NA kali sin theta. Karena letaknya di depan sudut. Sekarang sudut tetanya itu di bagian W orang ada di bagian sini ya, sama dengan di bagian sini dan bagian sini. Sehingga itu karena letaknya samping sudut, kita buat komponen sumbu Y-nya yaitu W orang cos theta, dan satu lagi ada W tangga cos theta. Oke. Nah, setelah kita uraikan gaya-gayanya, untuk penjumlahan torsinya sendiri harus kita tentukan arahnya terlebih dahulu. Oleh arah NA sin theta itu bakalan menghasilkan rotasi searah jarum jam. Oleh gaya W orang akan menghasilkan rotasi berlawanan arah jarum jam. Dan W tangga juga berlawanan arah jarum jam. Kita anggap saja yang searah jarum jam ini sebagai arah positif dan yang lain sebagai arah negatif. Nah, sehingga dalam penjumlahan torsinya nanti kita bisa buat NA-nya positif berarti NA kali sin theta dikalikan dengan jarak gaya NA ini ke pusat rotasinya. Dan itu adalah sepanjang tangga. Nah, panjang tangganya tadi sudah kita lihat adalah 5 meter, maka dikalikan 5. Ya. Kemudian dikurang karena berikutnya arah negatif ya. W orang, sekarang kita ambil gaya berat orang, kali cos theta, jangan lupa, dikalikan dengan jarak gaya berat orang ini ke pusat rotasinya. Yaitu sudah diketahui di soal sama dengan 3, berarti di sini dikalikan 3. Sekarang dikurang W tangga kali cos theta kalikan dengan jarak W tangga itu yang ini ke pusat rotasinya. Nah, karena gaya berat tangga itu ada di tengah-tengah, maka jarak titik gaya berat tangga ke pusat rotasinya adalah setengah dari panjang tangga. Karena panjang tangga 5, berarti setengahnya adalah 2,5 gitu ya, sama dengan 0. Oke, sekarang kita substitusi nilainya. NA dikalikan dengan sin theta. Nah, dari mana nih kita peroleh nilai sin? Sinus, kosinus, dan tangen itu kan dia paling gampang berlaku di segitiga siku-siku. Nah, antara dinding, lantai, dan tangga itu membentuk segitiga siku-siku. Dengan sudut-sudutnya sudah kita buat tadi, yang ini sudutnya. Sisi lantainya adalah 3, sisi dindingnya adalah 4, tangganya adalah 5. Sehingga untuk mengetahui nilai sin itu rumusnya depan per miring. Sisi depannya 4, miringnya 5. Sehingga kita bisa isi di sini 4 per 5 gitu ya, kali 5 dikurang gaya berat orang tadi 700 dikalikan cos theta. Sekarang cos theta itu samping per miring. Maka kita peroleh nilainya 3 per 5 dikalikan 3 dikurang W tangga tadi 300 dikalikan cos theta lagi sudah ada tadi 3 per 5 dikalikan dengan 2,5 sama dengan 0. Nah, langsung kita coret yang bisa dicoret 5 dengan 5 bisa dicoret sehingga tinggal 4NA dikurang 700 kali 3 per 5 kali 3 adalah 1260 dikurang dengan 300 kali 3 per 5 kali 2,5 adalah 450 sama dengan 0. Sehingga kita pindahkan yang negatif ke kanan sama dengan semua. 4NA sama dengan
1260 ditambah dengan 450, sehingga kita peroleh 4Na sama dengan 1710. Jadi Na-nya sama dengan 1710 dibagikan dengan 4 sama dengan 427,5 Newton. Oke. Nah, sudah lengkaplah yang kita perlukan untuk menjawab koefisien gesekan. Oke, kita kembalikan lagi ke yang ini, ya, sehingga kita bisa buat, ya, maka F gesekan sama dengan mu kali NB. F gesekannya sama dengan Na, berarti kita bisa buat Na sama dengan mu dikalikan dengan NB. Kita substitusi nilai-nilai yang sudah kita peroleh tadi. Na-nya yaitu yang ini 427,5 sama dengan mu-nya yang ditanyakan kali NB itu 1000. Maka mu kita peroleh 427,5 dibagi dengan 1000 yaitu sama dengan 0,4275 atau yang kita bisa bulatkan menjadi 0,43. Nah, kita peroleh jawabannya adalah 0,43 sesuai dengan pilihan jawaban yaitu yang B. Oke, demikian pembahasan soal kesetimbangan benda tegar. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Mohon bantu channel ini dengan subscribe dan tombol like-nya. Terima kasih.